32. Halo, salam jumpa lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Andian Goa, NIM 211338, kelas B, Teknik Prodi Teknik Informatika Diploma 3. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau sebuah video mengenai security komputasi awan. Jadi dalam video ini saya akan membaginya dalam beberapa bagian ya. Video yang pertama saya akan membahas pendahuluan mengenai salah satu web yang saya pakai sebagai sebuah security untuk komputasi awan. Langsung saja. Pendahuluan mengenai aplikasi atau sebuah website yang bernama Find My Device Android. Di Find My Device Android ini merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh Google untuk perangkat-perangkat Android itu dapat memungkinkan pengguna melacak atau menemukan perangkat-perangkat yang mengalami yang hilang begitu. Jadi dalam Find My Device ini memungkinkan kita ketika kehilangan misalnya smartphone atau laptop misalnya, smartphone yang paling dominan itu untuk melacak perangkat tersebut itu. Jadi dia bisa memungkinkan kita untuk menemukan perangkat tersebut berdasarkan titik lokasi pada Maps gitu. Tidak hanya untuk HP Android, Find My Device yang disediakan oleh Google juga bisa untuk perangkat-perangkat iOS itu selain Android itu misalnya iPhone misalnya juga bisa, sudah ada websitenya. Jadi kenapa dia bisa masuk dalam security komputasi awan? Karena ya tadi tuh dia bisa melakukan pengamanan data, kemudian dia bisa untuk melacak perangkat kita yang hilang, kemudian dia bisa untuk melakukan menghapus data kita walaupun kita tidak melihat perangkat tersebut begitu. Jadi ini sangat berguna sekali bagi kita ketika kehilangan sebuah perangkat yang menurut kita sangat penting, dan ketika kita ingin melacaknya kita bisa menemukan, kemudian kita bisa melakukan pengamanan data di sana, kita bisa menghapus semua data dalam device tersebut atau perangkat tersebut yang bisa saja merupakan data terpenting yang bisa diakses oleh orang lain secara tidak sah begitu. Kemudian masalah keamanan masalah keamanan smartphone hari ini, yang pertama itu kehilangan perangkat itu yang tadi saya jelaskan, kemudian pencurian perangkat, kemudian risiko akses ilegal. Jadi ketiga hal ini yang kemudian memungkinkan membuat kita untuk mencoba mencari solusi terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh keamanan komputasi awan, salah satunya di smartphone kita. Nah ini yang coba saya buat ke satu tutorial dengan menggunakan Find My Device ini, Find My Device Android ini. Jadi memungkinkan kita untuk tidak hanya mengunci misalnya, tapi bisa mencari kehilangan perangkat tersebut, kemudian misalnya terjadi pencurian perangkat ya, kita bisa melakukan pencarian dari Find My Device tersebut. Kemudian ketika si pencuri tadi ingin melakukan akses secara ilegal, misalnya e-banking kita atau hal-hal yang berhubungan dengan data penting kita bisa melakukan pengamanan data dengan menggunakan web tersebut, namanya Find My Device yang disediakan oleh Google tadi. Nah tujuan dari Find My Device ini ada 3 ya, yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ya melakukan pelacakan terhadap perangkat yang hilang atau dicuri, kemudian dia kemudian bisa melindungi data-data kita tuh. Yang berikut, dia bisa mencegah akses tidak sah. Jadi tujuan dari Find My Device tadi juga sebenarnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam permasalahan-permasalahan hari ini yang ada di
apa ya di smartphone kita misalnya. Yang tadi jelaskan masalah-masalah yang terjadi tuh. Jadi dia memberikan satu solusi bagi kita hari ini, alternatif untuk menangani permasalahan-permasalahan itu. Nah, untuk langkah berikut kita akan melakukan demo terkait dengan web Find My Device ini. Jadi kita langsung saja melakukan demonstrasi terkait dengan web ini. Kawan-kawan buka saja web browser yang tentunya sudah login ya teman-teman. Pastikan untuk sudah login dengan akun yang terkait ya, akun yang berada sama dengan perangkat teman-teman yang hilang itu. Ya tujuannya adalah untuk mengaksesnya itu, tetap mengaksesnya dengan lebih dulu aset. Kawan-kawan bisa memilih terlebih dahulu, kemudian pastikan akun yang ada dalam laptop ini yang kita akan melakukan pencarian menggunakan Find My Device ini adalah akun yang sama dengan akun yang berada di perangkat teman-teman yang hilang, akun emailnya. Setelah kawan-kawan login dan dia muncul di sini, teman-teman bisa langsung membuka browser yang namanya Find My Device. Sebentar. Ya, ini dia. Teman-teman bisa lihat. Inilah ya web yang terpakai Find My Device. Teman-teman bisa lihat secara otomatis akan menghubungkan dengan perangkat kita yang terhubung dengan email yang sama. Jadi sini saya pakai akun bisnisnya kami, akun Madu Alekot. Kebetulan juga akun Madu Alekot ini berada dengan terdapat juga di perangkat smartphone saya tuh. Jadi dia akan melakukan pelacakan di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, muncul nih HP saya nih. Ya, kita perbesar di sini. Kita coba perbesar. Bisa lakukan perbesar seperti ini. Jadi proses ini. Di sini ya kita bisa melihat lokasinya ya. Kita besar dulu. Besar dulu ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat nih lokasi terkini dari smartphone saya, ternyata ada di sini. Itu bisa berbesar lagi nih teman-teman. Ini bisa terlihat jelas nih. Ya. Jadi di sini lokasi smartphone saya. Jadi terbaca di sini. Kita bisa melihat dalam maps ini ya teman-teman. Secara akurat ya teman-teman. Lokasi dari perangkat kita yang mengalami kehilangan. Dan di sini juga terbaca juga HP yang kita gunakan atau merek device yang kita gunakan, yaitu Redmi Note 10. Di sini kita bisa melihat dia tersambung dengan perangkat
sedang terhubung dengan jaringan Telkomsel dengan baterainya 15% gitu. Jadi kita bisa melihat ya, kawan-kawan bisa melihat informasi secara jelas di sini. Dan jika perangkat kita mengalami kehilangan, maka tinggal saja kita menggunakan aplikasi ini untuk mencari rute sesuai dengan tempat kehilangan HP kita tuh. Dengan catatan bahwa perangkat kita masih dalam keadaan hidup gitu, sehingga dia bisa menghubungkan dalam keadaan silent atau keadaan non aktif juga bisa, tetapi nanti dia tidak bisa untuk kita gunakan fitur-fitur di bawah ini. Itu juga bisa melihat ada fitur putar suara perangkat. Jadi misalnya kita mengalami kehilangan perangkat di suatu tempat, kita ingin mencarinya, kita sampai dari tempat tersebut, kita bisa menghidupkan fitur ini. Perangkat akan berdering selama 5 menit meski dalam keadaan mode senyap. Jadi kita tinggal pilih saja, kita pilih putar suara. Nah, teman-teman bisa lihat HP yang tadi saya cari berdering. Jadi dia akan berdering selama 5 menit. Nah, hal ini juga memudahkan kita untuk menemukan perangkat kita yang hilang begitu ya, teman-teman. Atau misalnya dalam keadaan dicuri begitu, akan membantu kita sekali untuk menemukannya gitu. Kemudian selain dengan fitur putar suara, sini juga dia akan bisa mengamankan perangkat itu. Jadi membuat kita akun email kita yang berada dalam perangkat ini bisa log out dari perangkat kita. Tujuannya itu supaya si orang yang melakukan pencurian misalnya, dia tidak bisa mengakses data-data penting kita tuh. Jadi berguna sekali untuk kita pakai. Kemudian bisa menghapus perangkat. Jadi dia bisa menghapus semua konten dari perangkat kita. Setelah perangkat dihapus, kita tidak dapat melakukan pencarian. Jadi ini keadaan di mana kita mengalami kehilangan data, kemudian tidak memungkinkan kita lagi untuk misalnya kita melakukan pencarian karena jaraknya terlalu jauh dan sebagainya. Ya kita tinggal bisa menggunakan ini, hapus perangkat. Jadi hapus perangkat ini bisa membuat kita menghapus seluruh konten yang berada dalam perangkat kita. Jadi kita bisa melakukan pengamanan data dari aplikasi ini dengan satu catatan bahwa email yang kita pakai untuk melakukan pencarian dan email yang ada dalam perangkat yang hilang adalah email yang sama itu. Jadi inilah video dari saya, video tutorial mengenai security komputasi awan. Sekian, saya ucapkan terima kasih untuk dosen dan kawan-kawan yang sudah menonton. Sekian video dari saya dan saya ucapkan terima kasih.